Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nia Malina dengan NPM 2313041058 akan mempresentasikan hasil penelitian yaitu tentang kesalahan berbahasa dalam berita kumparan di TikTok. Merupakan alat komunikasi utama manusia untuk menyampaikan gagasan, ide, dan perasaan. Dalam era digital, penggunaan bahasa Indonesia di media daring semakin meluas, termasuk di platform berbasis video seperti TikTok. Salah satu media yang aktif di platform ini adalah Kumparan, yang sering menggunakan cuplikan berita. Namun, penggunaan bahasa dalam berita tersebut kerap menunjukkan penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Tarigan 2021, kesalahan berbahasa adalah bentuk penyimpangan dari sistem bahasa yang berlaku, baik dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun ejaan. Fenomena kesalahan ini penting dikaji karena dapat menunjukkan perubahan norma, kebahasaan, dan kualitas bahasa jurnalistik dalam ruang digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu pertama, bentuk-bentuk kesalahan berbahasa apa saja yang terdapat dalam berita kumparan di TikTok. Kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan kesalahan tersebut terjadi. Dan ketiga, bagaimana implikasi kesalahan berbahasa terhadap kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media digital. Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan berbahasa, menjelaskan faktor penyebabnya, serta mendeskripsikan implikasi yang ditimbulkan terhadap mutu bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks media daring yang cepat dan interaktif. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Analisis kesalahan berbahasa merupakan salah satu bidang kajian linguistik terapan yang berfokus pada pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan penjelasan terhadap bentuk penyimpangan dalam penggunaan bahasa. Menurut Tarigan 1997, analisis kesalahan berbahasa adalah prosedur kerja yang mencakup kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukan penutur atau penulis dalam menggunakan bahasa. Dalam tataran morfologi, kesalahan berbahasa mencakup penyimpangan dalam proses pembentukan kata, seperti afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Berdasarkan penelitian Nutihar dan kawan-kawan, pada 2025, kesalahan morfologi umumnya terjadi karena ketidaksesuaian penulisan, imbuhan, dan bentuk dasar dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EJD. Pada tataran sintaksis, kesalahan berbahasa berkaitan dengan penyimpangan struktur kalimat yang mengakibatkan kalimat menjadi tidak gramatikal, tidak padu, atau tidak efektif. Menurut Suhardi 2006 dan Ramlan 2001, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji hubungan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data diambil dari akun resmi Kumparan di platform TikTok. Kemudian teknik pengumpulan data yang pertama itu dokumentasi, mengunduh atau Kemudian ada teknik pengumpulan data yang pertama yaitu dokumentasi, mengunduh atau mencatat transkrip dari video berita kumparan di TikTok. Kemudian kedua, observasi, mengamati penggunaan bahasa dalam narasi video untuk menemukan bentuk kesalahan berbahasa. Kemudian yang ketiga, mencatat setiap bentuk kesalahan yang ditemukan berdasarkan tataran linguistiknya, seperti morfologi, sintaksis, ejaan. Kemudian teknik analisis data, yang pertama mengumpulkan sampel bahasa, kedua mengidentifikasi kesalahan, ketiga mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan jenis dan penyebabnya, keempat, menjelaskan kesalahan dengan teori linguistik, dan yang kelima, mengevaluasi tingkat keseriusan kesalahan dan dampaknya terhadap kejelasan makna. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis data, dibantu dengan lembar klasifikasi kesalahan berbahasa yang mencakup kategori morfologi, sintaksis, dan ejaan.
Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara daring dengan menelusuri konten berita kumparan di TikTok selama bulan November 2025. Selanjutnya adalah hasil data atau pembahasan. Pada berita mengenai layanan masjid untuk musafir, ditemukan kutipan, "Gak ada larangan tidur. Masjid sediain matras sampai selimut buat musafir." Kutipan ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan penggunaan kata informasi seperti gak dan sediain yang secara kaidah bahasa Indonesia seharusnya memakai kata tidak dan menyediakan. Frasa buat musafir juga seharusnya memakai kata bagi. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pada berita mitigasi lingkungan, yaitu kutipan sebagai antisipasi pagar rumah dibongkar biar beban tanah berkurang. Penggunaan frasa biar beban tanah berkurang menunjukkan kecenderungan berbahasa yang lebih santai dan familiar daripada agar beban tanah berkurang. Korpus data yang telah didapatkan, yang pertama kutipan "gak ada larangan tidur". Berikut adalah korpus data terhadap berita kumparan di TikTok. Yang pertama itu "gak ada larangan tidur di masjid, sediain matras sampai selimut buat musafir". Unit bahasanya itu gak, jenis kesalahan bentuk tidak baku, kategori linguistik morfologi. Kemudian hasil analisisnya itu penggunaan kata gak merupakan bentuk non baku yang berasal dari ragam tutur informal. Dalam konteks berita daring, terutama dari media profesional seperti kumparan, penggunaan bentuk ini menyalahi kaidah bahasa baku. Penggunaan kata gak dapat menurunkan tingkat formalitas teks dan mengurangi profesionalitas penyampaian berita. Secara normatif, bentuk yang benar adalah tidak sesuai. Secara formatif, bentuk yang benar adalah kata tidak yang sesuai KBBI dan PUEBI. Kemudian yang kedua, kata sediain, jenis kesalahan yaitu afiksasi tidak tepat. Kategori linguistik morfologi, analisisnya adalah kata sediain menunjukkan penghilangan afiks dari kata dasar sedia yang seharusnya dibentuk menjadi menyediakan melalui prefiks men dan sufiks kan. Penghilangan afiks ini mencerminkan penyederhanaan morfologis yang umum pada ragam lisan namun tidak sesuai norma kebahasaan tulis. Dan yang ketiga ada kata buat, preposisi tidak baku. Kajian linguistiknya sintaksis. Analisis preposisi buat merupakan bentuk informal yang lebih lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam teks berita formal, bentuk yang tepat adalah bagi. Penggunaan buat dapat menurunkan tingkat formalitas kalimat dan tidak sesuai dengan standar kebahasaan jurnalistik. Ini contoh kedua, pada kutipan sebagai antisipasi pagar rumah dibongkar biar beban tanah berkurang. Kesalahan itu pada kata biar, konjungsi tidak baku. Kajian linguistik sintaksis, analisis, kata biar merupakan konjungsi informal yang tidak sesuai dengan bahasa baku dalam konteks kalimat tujuan. Konjungsi yang tepat adalah agar. Penggunaan biar menunjukkan interferensi bahasa lisan ke bahasa tulis. Media berita yang menggunakan konjungsi tidak baku dapat terkesan kurang profesional dan tidak mengikuti norma linguistik formal. Kemudian ada karakteristik dan relevansi data. Korpus yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik utama yang bersifat autentik, natural, dan aktual. Seluruh kutipan yang dianalisis merupakan bagian komunikasi nyata yang terjadi di ruang publik digital, sehingga dapat dijadikan representasi model bahasa Indonesia masa kini di media sosial. Naturalitas data dapat menjadi kekuatan penelitian berbasis korpus karena seluruh fenomena yang ditemukan tidak direkayasa, melainkan benar-benar terjadi sebagai hasil adaptasi komunikatif media massa terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar audiens milenial dan generasi Z.
Dengan menggunakan korpus dari media sosial, penelitian ini juga menegaskan pentingnya observasi empiris tentang bagaimana bahasa Indonesia benar-benar dipraktikkan, bukan sekedar normatif berdasarkan pedoman atau buku pelajaran. Selanjutnya ini adalah lampiran dari data yang didapatkan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kajian teori dan hasil analisis dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa merupakan bentuk penyimpangan terhadap sistem dan kaidah bahasa yang berlaku, baik dalam bentuk morfologi, sintaksis, maupun ejaan. Dalam konteks berita daring, seperti kumparan di TikTok, kesalahan ini muncul karena perpaduan antara tuntutan komunikasi cepat, gaya bahasa santai, serta kurangnya kesadaran terhadap kaidah kebahasaan baku. Kesalahan morfologi seperti penggunaan imbuhan yang tidak efektif menunjukkan adanya pengaruh kuat dari ragam lisan ke dalam tulisan media sosial. Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak terhadap cara berbahasa masyarakat, terutama dalam konteks penyajian informasi publik. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.